Pemirsa dan menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Alma Rosana. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Haji Ung atau Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam ini. Puluhan unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk mencegah api meluas ke rumah-rumah warga lainnya. Visual yang Anda saksikan, pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk dan menimbulkan kepanikan di kalangan warga. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran saat api melahap sejumlah bangunan rumah tinggal. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan kejadian pada pukul 20:55 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan personel ke lokasi. Proses pemadaman mulai dilakukan sekitar pukul 21:05 waktu Indonesia Barat untuk mengendalikan api. Sebanyak 26 unit mobil pemadam kebakaran dengan 87 personel diterjunkan ke lokasi. Langkah cepat dilakukan mengingat kondisi permukiman yang padat membuat resiko perambatan api ini sangat tinggi. Kebakaran di Kemayoran dekat Pasar Jiung nih, baru saja hari ini. Dan hingga kini pemirsa, informasi yang kami dapatkan, petugas masih melakukan pendataan dan juga penanganan di lapangan atau lokasi kejadian. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran, luas area terdampak serta data korban jiwa maupun luka-luka masih dalam proses penyelidikan dan juga pendataan oleh pihak berwenang. Tempatnya ini ada di Kemayoran, Jakarta Pusat, di Jakarta Kemayoran. Itu Benyamin Sueb yang banyak orang sini. Ini kebakaran di Jiung. Dan ya, ini 1 tahun pasti ada kebakaran 1 kali, nggak mungkin nggak. Ya, taruh asal aja. Pemirsa, hingga saat ini petugas masih berupaya untuk memadamkan api yang membakar sejumlah lapak di Pasar Jiung. Dan visual yang Anda saksikan, pemirsa, dari sejumlah
warga maupun pedagang setempat yang memang masih beraktivitas pada malam hari pada saat kejadian kebakaran pada malam hari ini tengah menyelamatkan barang-barang di lapak-lapak Pasar Jiung. Kebakaran ini pemirsa terjadi di kawasan permukiman yang padat penduduk sehingga dikhawatirkan dapat merembet ke sejumlah rumah serta kios di sekitar lokasi Pasar Jiung. Mengingat material bangunan yang mudah terbakar serta kondisi permukiman yang padat membuat api sulit dikendalikan, dan hingga saat ini dari visual yang Anda saksikan pemirsa, api masih membumbung tinggi dengan asap hitam tebal di sejumlah titik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Enrich Samuel langsung dari lokasi kejadian. Selamat malam Samuel, ada update apa yang bisa disampaikan mengenai kebakaran yang terjadi pada malam hari ini? Ya baik, selamat malam Elma dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini khususnya di daerah Kemayoran, Gempol, RT 2 RW 5, Kelurahan Kebun Kosong, sedang terjadi kebakaran. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, bagaimana saat ini di depan saya telah ada lebih dari 10 unit kendaraan mobil pemadam kebakaran yang juga dibantu oleh warga-warga untuk memadamkan area kebakaran. Dan sampai dengan saat ini saya dapat kabarkan bahwa kepulan asap ini masih sangat membumbung tinggi. Dan juga ini visual yang bisa Anda lihat terkait dengan bagaimana crowded atau bagaimana sampai dengan saat ini warga masih berkumpul terus-menerus. Tidak hanya membantu namun juga melihat proses evakuasi, sebab memang beberapa warga di sini tadi saya melihat mereka juga menyelamatkan harta benda yang ada di area terdampak kebakaran ini, Elma. Dan ini bagaimana belum terlalu lama, yakni pada pukul 20.55, dan kami mendapat laporan bahwa pemadam kebakaran sendiri telah tiba sejak pukul 9:05. Jadi hanya berjarak 10 menit untuk langsung memadamkan, melakukan proses pemadaman api yang masih menyala. Dan ini Elma dan juga pemirsa, bahwa sampai dengan saat ini juga masih dibatasi terkait dengan akses-akses beberapa jalan yang juga ditutup guna melakukan proses evakuasi dan pemadaman berjalan lancar tanpa terhambat oleh para warga. Dan ini adalah beberapa warga terdampak kebakaran dikarenakan akan menyelamatkan harta benda dan juga mencari keluarga. Namun memang sampai dengan saat ini kami masih terus mencari informasi, karena maksudnya mencari informasi terkait dengan apakah ada korban warga yang petugas, yakni di sini tadi saya melihat ada petugas kepolisian juga. Lalu selain petugas kepolisian tentunya damkar dan beberapa petugas-petugas terkait yang juga hadir di sini masih fokus untuk memadamkan api yang menyala sampai dengan saat ini sekitar hampir jam 11 malam. Dan memang juga untuk area ini, tempat saya berjalan saat ini merupakan area pasar yang tentunya juga ini tidak hanya menjadi salah satu daerah di mana padat dengan bangunan-bangunan. Dan memang seperti yang bisa Anda lihat di sini, bangunan-bangunan di sini merupakan bangunan-bangunan yang berdiri dengan beberapa bahan-bahan yang memang dapat mudah terbakar, seperti banyak dari bagian pasar-pasar yang juga warung-warungnya itu masih menggunakan bahan-bahan plastik yang sangat rentan sekali. Apabila terjadi kebakaran nantinya akan mudah tersulut. Namun di sini juga dari petugas pemadam sampai dengan saat ini telah mencoba untuk mengisolasi beberapa
area-area titik-titik yang nantinya berpotensi akan terjadi penyebaran. Dan ini adalah salah satu visual juga bagaimana untuk titik yang sedang Anda lihat saat ini lewat visual real time ini merupakan bangunan yang saat ini telah padam akibat api, maksudnya telah padam dari api. Dan saat ini sedang dilakukan proses lagi api-api yang akan menyala kembali. Karena di sini juga dapat saya kabarkan bahwa untuk terlihat bahwa terasa hangat juga, maksud saya terasa hangat akibat terasa hangat akibat karena beberapa titik di sini radius tadi dari jalan yang telah di-clear-kan oleh para petugas ini sekitar 100 sampai dengan 150 meter dari jalan utama. Dan ini tadi saya telah berjalan sekitar 200 meter dan sampai dengan saat ini oke, baik pemirsa, kita lihat ini bagaimana para warga di sini juga membantu untuk meluruskan kembali baik itu dari selang-selang yang memang digunakan pemadam kebakaran untuk menyalurkan air. Dan di sini juga kondisinya itu dekat dengan sungai sehingga memang tampaknya untuk persediaan air tidak menjadi masalah tersendiri bagi para pemadam. Namun akses yang lumayan kecil dan juga padat menyebabkan ada beberapa titik-titik penutupan jalan sehingga nantinya memang masih harus dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas yang ada di area sekitar Kemayoran Gempol RT 2 RW 5 ini. Elma, kembali ke studio. Iya Samuel, dari pandangan mata Anda, seberapa luas area yang terdampak dan apakah api ini mulai merembet ke area permukiman, Samuel? Ya baik Elma, saat ini yang dapat saya kabarkan adalah titik saya berada saat ini merupakan area terluar dari pasar. Namun yang dapat saya beritahukan bahwa terlihat cahaya oranye merah menyala ini berada di tengah-tengah pasar yang nantinya kita akan coba untuk mengkonfirmasi kembali kepada petugas-petugas terkait karena sepertinya untuk api ini masih menyala di daerah tengah dari pasar. Dan ini sampai dengan saat ini juga banyak dari anak muda dan warga-warga yang mulai tidak hanya membantu proses pemadaman, namun juga telah telah mengambil beberapa barang-barang yang mudah terbakar untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman lagi. Dan untuk radiusnya ada sekitar 1 kilometer dari sepanjang jalan tadi yang memang terbakar. Dan tadi sampainya yang saya bilang tadi terkait dengan jarak 150 meter sampai dengan 200 meter dari jalan raya itu tadi juga banyak sekali bangunan-bangunan yang telah terbakar namun juga sudah padam, sehingga dapat saya kabarkan bahwa untuk area yang terbakar ini lumayan luas dan bisa mencakup satu pasar di Kelurahan Kemayoran ini, Elma. Iya Samuel, di visual yang kami saksikan banyak warga yang masih berjibaku begitu ya untuk menyelamatkan harta berharga maupun juga membantu dari petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Nah, kalau dari pandangan mata Anda Samuel, apakah ada kendala yang dialami oleh petugas dari banyaknya warga yang ada di lokasi kejadian? Ya baik Elma, sampai dengan saat ini kami melihat bahwa untuk bagaimana kerjasama antara petugas dan juga warga sekitar, khususnya warga daerah Kelurahan Kemayoran Gempol ini memang cukup kompak, di mana sampai dengan saat ini
seperti yang bisa Anda dengar mungkin apabila suaranya masuk di sini ada banyak instruksi yang dari petugas, lalu juga di mana warga langsung mengikuti terkait apabila mau dikeluarkan ya beberapa barang-barang seperti kayu-kayu yang sempat terbakar namun sudah padam dan dan ini adalah salah satu proses di mana seperti bisa Anda lihat warga-warga membantu untuk mendistribusikan atau memindahkan terkait dengan selang-selang pemadam kebakaran agar nantinya bisa dipergunakan oleh petugas yang memadamkan secara langsung tidak kerepotan begitu Elma. Dan ini adalah salah satu proses pembersihan juga yang bisa Anda lihat di mana pihak kepolisian dan juga warga itu adalah salah satu bangunan dari pasar, dari warung-warung di sekitar pasar yang memang rentan di mana ada plastik, lalu juga ada bahan kayu seperti triplek yang mudah terbakar yang saat ini sedang dikumpulkan. Dan yang bisa Anda lihat bahwa karena memang proses pemadaman ini memerlukan banyak air, daerah jalan tempat pinggiran dari pasar ini pun memang sudah digenangi oleh air sehingga menjadi salah satu cara yang maksud saya ini adalah salah satu cara yang pas karena untuk bahan-bahan yang telah terbakar ini selanjutnya direndam sehingga suhunya pun dingin dan juga menjadi tidak rentan terbakar, Elma. Iya, Samuel, apakah Anda juga memantau di titik Anda melaporkan adanya korban yang mungkin harus dibantu untuk dievakuasi karena mungkin mengalami sesak napas akibat kepulan asap, Samuel? Ya baik Elma, karena memang terkait dengan bagaimana apakah ada warga yang dievakuasi sampai dengan saat ini kurang lebihnya sudah hampir 2 jam pasca kebakaran terjadi memang saya tidak melihat adanya warga-warga yang dievakuasikan. Namun sesampainya saya tiba di daerah ini terlihat juga banyak sekali unit ambulan yang sudah siap sedia tentunya nanti mengevakuasi para korban yang terdampak secara langsung apabila ada. Namun sampai dengan saat ini di titik yang bisa Anda lihat ini adalah salah satu titik utama terkait dengan proses pemadaman yang terjadi. Tidak terlihat, yang dapat saya kabarkan tidak terlihat adanya korban baik itu dari petugas ataupun warga-warga yang berada di area ini. Di sini semuanya sama-sama bekerja sama melakukan proses pemadaman baik dari warga maupun petugas. Dan memang yang agak rentannya di sini adalah bagaimana anak-anak juga masuk ke dalam area ini yang memang harus memerlukan perhatian khusus dari para warga, orang dewasa dan orang tua dan juga petugas agar anak-anak ini tidak masuk ke area yang lebih berbahaya lagi, Elma. Ya Samuel, mengingat kebakaran ini kan terjadi di area Pasar Jiung yang cukup padat oleh penduduk begitu. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana Samuel, terkhususnya untuk yang menuju ke jalan Pasar Jiung saat ini? Ya Elma, untuk beberapa titik yang memang juga melalui area ini sampai dengan tadi saya tiba sudah dilakukan penutupan akses khususnya yang menuju ke arah pasar. Tadi juga telah dijaga oleh kepolisian dan oleh beberapa warga yang langsung mengarahkan langsung dan memberitahukan kepada para pengguna jalan, pengendara untuk tidak melewati areanya karena sedang dilakukan proses pemadaman api, Elma. Dan sepanjang jalan saya ke daerah ini untuk arus lalu lintas juga dikarenakan ini merupakan hari libur juga tidak terlalu ramai, namun memang di area ini khususnya di area sekitar kebakaran tadi terkait dengan penutupan akses itu lumayan banyak titiknya yang ditutup jalannya, Elma. Apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi mengenai dugaan sementara penyebab kebakaran yang terjadi di Pasar Jiung pada malam hari ini, Samuel?
Ya baik Elma, sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan secara pasti bahkan terkait dengan dugaan adanya kebakaran. Namun memang area ini diketahui beberapa kali sempat terjadi kebakaran, baik yang saat ini terjadi maupun di tahun-tahun sebelumnya. Dan dikarenakan juga bangunan posisinya ini adalah mereka saling berhimpitan ya Elma ya. Memang sangat rentan atau sangat berpotensi terjadinya kebakaran di daerah ini, Elma. Namun untuk dugaan yang nanti terkait penyebabnya, kami akan mencari tahu informasinya lewat petugas-petugas terkait yang memang saat ini semuanya sedang fokus melakukan proses pemadaman agar api tidak menjalar ke area-area yang lain, Elma. Iya, Samuel, tadi Anda juga menjelaskan bahwa Pasar Jiung ini kondisi jalannya cukup sempit ya. Kalau dari pandangan mata Anda, apakah hal ini juga menjadi kendala khususnya untuk petugas pemadam kebakaran dalam berusaha untuk memadamkan api? Ya, baik Elma. Kalau untuk situasi kondisi jalan di sekitar pasar ini memang terhitung lumayan sempit. Dapat saya beritahukan bahwa mungkin lebar dari jalan ini berada di lebar sekitar 4 sampai dengan 5 meter yang sudah dimakan juga oleh lapak-lapak dari para pedagang. Namun terkait dengan bagaimana proses pemadaman yang berlangsung sampai dengan saat ini, saya tidak melihat adanya hambatan-hambatan tersendiri khususnya dari para petugas yang melakukan pemadaman, karena sampai dengan saat ini juga posisi-posisi dari petugas ini terbilang sudah berada di posisi yang tepat, dikarenakan saat ini berada di pinggiran dari pasar yang juga langsung menyemprotkan air dan mengarahkan api untuk pergi, maksudnya untuk padam nantinya di area tengah, Elma. Dan sampai dengan saat ini juga terkait dengan unit pemadaman di sini, di tempat saya berdiri ini saat ini kurang lebih ada 4 mobil pemadam yang berjarak sekitar 6 sampai dengan 5 meter antar mobil pemadamnya. Sehingga juga untuk sistem pemadaman yang saat ini sedang berlangsung, di mana aliran air ini saling terdistribusi antar unit mobil yang satu dengan yang lainnya, sehingga memang untuk posisi dari pemadaman ini saya kira sudah lumayan tepat. Dan sampai dengan saat ini juga proses pemadaman terbilang lumayan lancar, di mana saya tidak melihat adanya kepanikan tersendiri dari para warga maupun para petugas, sebab mereka dapat bekerja sama dengan baik melakukan proses pemadaman sampai dengan malam hari ini, Elma. Samuel, dari pantauan Anda, selain ada ambulans yang bersiaga, apakah juga ada posko mungkin yang sudah didirikan oleh para petugas untuk nantinya menjadi tempat bagi korban mungkin untuk bisa beristirahat? Ya baik Elma, untuk posko sepanjang jalan tadi saya menuju ke TKP tempat pemadaman yang saat ini sedang berlangsung, memang belum terlihat adanya posko. Namun juga dari beberapa warga tadi yang berada di area yang aman dari titik terjadinya kebakaran ini berkumpul dan juga terlihat saling membantu satu sama lain. Tadi saya juga melihat terkait dengan adanya beberapa titik di mana para warga ini mengumpulkan harta benda, menyelamatkan harta benda, dan itu ada di beberapa titik di sekitar area yang dapat saya beritahukan bahwa memang untuk poskonya belum ada, tapi dari warga ini melakukan inisiatif tentunya untuk saling bergotong royong membantu terkait mereka yang terdampak dari kebakaran yang terjadi di pasar ini, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.